Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Dan senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Tribun Sport yang akan membahas terkait putra Sopeng ukir prestasi di tanah Kamboja. Beliau ini, narasumber kita pada malam hari ini adalah peraih medali perak di cabang olahraga karate di SEA Games 2023 di Kamboja kemarin. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini, ada Kak Albiadi Jene, peraih perak cabur karate SEA Games Kamboja 2023. Selamat malam Kak Albi. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam, bagaimana kabarnya hari ini Kak Albi? Kak Albi, dengan kesibukannya untuk latihan mungkin bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik, Kak Albi, mungkin koneksinya agak kurang stabil. Kabar baik, Kak. Kabar. Baik, mungkin Kak Albi saat ini sedang berada di mana? Di Sopeng kah atau di Jakarta untuk Iya, latihan? Kak. Eh, Kemarin hari Sabtu baru tiba di Makassar untuk persiapan prapon nanti di Banjarmasin bulan 8, Kak. Oke, jadi saat ini sedang ada di Kota Makassar juga untuk latihan, begitu. Ada pertandingan selanjutnya gitu ya Kak yang akan diikuti oleh Kak Albi sendiri? Iya Kak, nanti bulan 7 kami Mhm. ada persiapan ke kejuaraan Asia yang diselenggarakan di Malaysia. Setelah itu nanti ada prapon di Banjarmasin, dan bulan 10 kami mudah-mudahan dipanggil lagi untuk masuk di tim squad Asian Games di China nanti. Oke, baik. Jadi kesibukannya saat ini latihan untuk mempersiapkan pertandingan di bulan 7 nanti di Malaysia begitu ya Kak. Dan juga kita ingin tahu kemarin terkait SEA Games 2023 di Kamboja. Mungkin Kak Albi sendiri sebelum sampai pada pertandingan di SEA Games kemarin, sudah sejak kapan nih, kita pengen tahu sudah sejak kapan Kak Albi menggeluti dunia karate atau mungkin tertarik dengan olahraga karate, mungkin dari SD, dari kecil atau seperti apa? Ada pengalaman unik mungkin pada saat awal mula mengenal dunia karate? Eh, Kalau awal pertama kenal praktis itu Kak dari kecil, dari sekolah dasar, Mhm. terus latihan sampai di 2007 itu mulai ikut, terus 2008 pertama kali ikut kejurnas di Jogja, Mhm. 2010 kejuaraan Mendagri dan Mendikbud di situ pintu masuk di timnas junior, dan setelah itu ada hampir kurang lebih 7 atau 8 tahun itu latihan sampai 2019 masuk tim senior lagi gitu kan. Baik, artinya dari SD gitu ya Kak Albi. Mungkin pada saat itu siapa yang pertama kali mungkin mengajak untuk join cabur karate atau punya pengalaman unik sendiri atau pengen nyoba sendiri atau seperti apa? Untuk yang mengenalkan ya pastinya orang tua, Hmm. almarhum bapak, karena sebelumnya olahraga yang saya geluti itu Mhm. eh,
di sepak bola bisa, di bulu tangkis bisa, tapi orang tua lebih mengarahkan ke bela Karate. diri begitu Kak, karena memang backgroundnya orang tua, khususnya bapak, memang karate. Oke, baik. Jadi dari almarhum Bapak gitu ya, dikenalkan karate Iya, dan sampai sekarang akhirnya juga ikut sampai ke SEA Games gitu. Nah, waktu di SEA Games kemarin Kak, kita juga ingin tahu bagaimana keseruan pada saat bertanding kemarin. Mungkin pada saat di sana, berapa hari di sana, kemudian apa tantangan atau suka dukanya selama SEA Games kemarin sampai akhirnya meraih medali perak untuk Indonesia di cabang olahraga karate. Eh, kemarin di Kamboja kami ada total 7 hari. Mhm. Pertandingan ada 3 hari, dan hari pertama itu pertandingan saya dengan tim, karena kata bergu itu hari pertama. Eh, untuk pengalaman di sana selama di tempat pertandingan sih, kan kebetulan di Kamboja itu eh, cuacanya lumayan ekstrim juga ya Kak. Panasnya luar biasa, terus anginnya juga nggak seperti kalau angin di Makassar ini Kak, berhembus, ada kayak adem-adem gitu. Kalau di sana anginnya lumayan panas juga. Terus tempat pertandingan itu, tempat pemanasannya eh, lumayan panas. Walaupun ada AC kemarin, tapi memang cuaca dan tempatnya yang membuat kami kurang kurang apa ya, kurang kurang fit, karena panasnya itu bisa membuat eh, badan bikin lemes Kak, gitu. Cuaca juga begitu ya, dan mungkin Iya, cuaca. suhu antara di Makassar atau Indonesia dan juga di Kamboja cukup berbeda, dan ini cukup berpengaruh juga mungkin Kak, karena sampai di sana pada saat ada perubahan suhu atau perubahan cuaca yang mungkin tidak biasa dengan tubuh kita, akhirnya juga Iya. sempat mengalami mungkin ada sedikit perubahan di kesehatan tubuh atau seperti apa pada saat di sana kemarin. Iya, kemarin itu Kak, kami persiapan itu dari jam 7 pagi. Jadi pas pertandingan khusus di kelas saya itu mulainya jam 10 waktu sana. Jadi tubuh tuh dehidrasi Kak, tubuh dehidrasi. Setelah itu menunggu lagi jadwal untuk finalnya di sore hari di tempat pertandingan yang sama. Di tempat pemanasan itu memang tempatnya panas sekali begitu. Baik, tapi syukurnya sampai pertandingan selesai tidak sampai drop gitu ya. Iya, alhamdulillah Kak, sampai selesai pertandingan eh, kondisi masih sehat walafiat ya. Baik, mungkin kemarin perwakilan Indonesia dari untuk cabang olahraga karate di SEA Games Kamboja ada dari daerah mana saja Kak, selain Kak Albi dari Sulawesi Selatan, dari Sopeng tepatnya? Kalau rekan-rekan tim ada dari Jawa Timur, ada dari Lampung, ada dari Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan kami yang eh, Sulsel. Ada juga Bali, ada juga dari Bali kemarin. Baik, jadi ada dari berbagai daerah gitu ya. Mungkin pada saat final begitu Kak Albi, atau pada saat perebutan medali perak ini, Kak Albi pada saat itu melawan negara mana kalau boleh tahu? Eh, Kemarin di SEA Games Kamboja itu pas di final, pas partai final Mhm. melawan kontingen dari Vietnam. Dari Vietnam, oke. eh Iya, kami selisih beda 0,2 poin. Mhm. Waktu Vietnam tuan rumah, eh, di babak penyisihan, tim saya dengan Vietnam satu grup. Jadi
Vietnam gugur, saya dengan tim melaju ke final. Mhm. Saya dengan Thailand di SEA Games Vietnam kemarin itu final. Nah, SEA Games tahun ini Vietnam beda pool dengan Indonesia. Vietnam di pool A, sayangnya di pool B. Jadinya ketemunya di apa? Di final begitu kan. Baik, mungkin kemarin waktu melawan Vietnam, Kak Albi, kalau Kak Albi melihat bahwa permainan dari tim Vietnam sendiri seperti apa pada saat putaran final kemarin? Eh, Kalau menurut saya sih karena selama kami ketemu, selama kami sering selalu berhadapan dengan tim Vietnam, baru tahun ini bisa kami kami kalah kan. Mungkin ada eh, indikasi-indikasi kecurangan lah dari wasit karena di hari pertama, kedua, ketiga yang jadi sasaran empuk dari tim wasit itu ya dari kontingen Indonesia, Oke. baik itu dari kata bergu putri, kata perorangan putri, sama komite putra putri sampai hari terakhir pun kami masih di di kayak dikadalin gitu Pak. Soalnya Hmm. hari terakhir itu kami punya rekan yang dari Jawa Timur pas main itu Mhm. poin 3 kali sah masuk tapi enggak tapi dianulir. Kami minta video review, berapa kali kami minta video review tim pelatih tapi tidak pernah dikasih oleh tim tim tatami manajer. Jadi kemarin rame juga di media Iya. Mhm. dengan adanya indikasi-indikasi seperti itu jadinya merugikan kontingen Indonesia khususnya di cabang olahraga karate begitu. Pada saat itu sempat melayangkan protes atau seperti apa, Kak Albi? Iya Kak, pastinya dari tim pelatih dan official melayangkan eh, surat protes ke ini ke wasit dan itu langsung diproses dan sampai kami di Indonesia katanya wasit yang bertugas pada hari terakhir itu akan disanksi oleh uh, Indo Karate Dunia katanya, tapi belum belum secara resmi ada surat keluar dari WKF gitu. Oke, tapi artinya sudah ada upaya untuk bagaimana kemudian eh, kecurangan itu bisa diantisipasi gitu ya, Kak. Artinya ditanggulangi karena sudah melayangkan protes dan kita tuh masih menunggu, artinya masih menunggu bagaimana keputusan resminya begitu ya, Kak Albi. Iya, iya benar. Baik, Kak Albi mungkin kemarin sebelum berangkat ke SEA Games 2023 di Kamboja, kita juga pengen tahu nih, Tribuners pengen tahu latihannya kemarin berapa lama, berbulan-bulan kah untuk persiapan ke SEA Games kemarin? Iya, kalau untuk persiapan kemarin kami memang mengakui khususnya di kata bergu saya Kak, Mhm. persiapan untuk SEA Games itu kalau kita mau pikir persiapan 3 bulan itu paling singkat sekali Kak, karena negara-negara lain persiapannya ada hampir 1 tahun sampai latihan ke luar negeri, training camp, dan lawan-lawan saya kemarin itu kecuali tim saya yang tidak belajar, yang tidak training camp ke Jepang cuma kami Kak begitu. Jadi eh, bukannya ketinggalan teknik, tapi eh, minimnya persiapan dari tim PB sebenarnya. Hmm. Oke, Karena artinya. kita mau dikirim mungkin terkendala dari anggaran gitu. Jadi kami stay latihan di Jakarta. Baik, artinya latihan selama 3 bulan dan
dari negara lain, bahkan ada yang latihan sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi Kak Albi Iya dan Kak. tim tidak sempat memiliki kesempatan itu karena ada beberapa kendala. Tapi selama 3 bulan latihan itu Kak, apakah ada kendala mungkin yang dihadapi tim Indonesia selain tadi tidak sempat latihan ke luar negeri, atau ada tantangan lain yang dihadapi, mungkin Kak Albi sempat mengalami cedera atau seperti apa? Alhamdulillah sih Kak, SEA Games kali ini untuk kendala kesehatan alhamdulillah nggak ada. Kecuali SEA Games tahun lalu di Vietnam, 1 bulan menjelang SEA Games itu eh, cedera engkel kaki kanan kambuh. Tapi ya alhamdulillah masih bisa diantisipasi oleh tim kesehatan di sana, eh, dan tim pelatih selalu meyakinkan ya, akhirnya kami bisa eh, memberikan yang terbaik lah buat Indonesia dan eh, pemerintah provinsi. Jadi artinya kemarin pada saat persiapan SEA Games 2023 di Kamboja, syukurnya tidak ada kendala yang begitu berat ya, selain tidak bisa Iya latihan Kak, di luar negeri. Mungkin pada iya, iya. kesempatan berikutnya Kak, semoga bisa latihan seperti tim dari negara lain gitu, bisa latihan di luar Ya, negeri, bisa mendapatkan ya fasilitas yang mudah-mudahan. lebih baik. Iya Kak, mudah-mudahan. Karena Baik, mungkin. sebenarnya latihan di luar negeri itu sangat membantu juga Kak, sangat membantu buat performa kita nantinya di lapangan, karena eh, ada trik-trik yang pasti diajarkan oleh pelatih-pelatih asing yang di sana untuk menghadapi tekanan-tekanan besar yang dihadapi dalam pertandingan. Baik, mungkin sebelum dari SEA Games ini 2023 sudah pernah juga mengikuti latihan di luar negeri untuk persiapan lomba di ajang lain atau seperti apa, Kalbi? Iya Kak, waktu 2019 itu kami dengan tim sempat latihan di eh, Jepang, ada kurang lebih hampir 2 bulan training camp di sana, dan alhamdulillah kami banyak tahu ternyata teknik yang benar seperti ini, melakukannya yang benar seperti ini, melangkah dan bergeraknya seperti ini. Dan yang paling penting itu yang harus diulang terus Kak. Makanya kami selalu mau latihan di sana, karena pasti setiap tahun, setiap waktu, eh, sport science itu berubah, tidak tidak jalan di tempat. Kayak misalnya tahun ini di angkanya 30, tahun depan di 30, enggak, pasti akan berubah terus yang namanya sport science ya, begitu. Baik, mungkin selain untuk latihan ke luar negeri, apakah ada upaya dari misalnya pemerintah Indonesia atau pihak yang bertanggung jawab untuk mendatangkan pelatih dari luar negeri ke Indonesia untuk melatih tim dari Kalbi dan kawan-kawan? Ya, kemarin eh, pas pelatih yang dari Prancis diminta untuk datang melatih kembali di Indonesia, terkendala di masalah eh, dana mungkin Kak dari pemerintah, karena kan kami latihan di sana, kami berangkat kemana-mana itu dari pemerintah gitu. Jadi mungkin eh, anggarannya kurang, jadi pelatih yang dari Prancis itu tidak jadi datang. Oke, jadi memang ada beberapa kendala dan akhirnya dari tim tidak bisa keluar untuk latihan, bahkan juga untuk mendatangkan pelatih dari luar negeri itu juga belum memadai pada saat itu. Nah, mungkin untuk persiapan nanti yang Kak Albi sekarang sedang latihan untuk persiapan pada pertandingan berikutnya pada bulan Juli nanti di Malaysia. Apakah juga akan latihan ke luar negeri atau pelatih luar negeri yang akan didatangkan atau seperti apa? Kalau nanti persiapan ke AKF Pak, kami
latihannya tetap di Indonesia. Yang melatih pun juga pelatih kami yang dari Indonesia sendiri, karena kayaknya kalau kita yang mau dibawa ke luar negeri ataupun pelatih luar yang harus didatangkan ke Indonesia ini, ya kembali lagi tadi Kak, karena kan anggaran, kembali lagi ke anggaran yang khususnya atlet, ya tetap menerima apapun itu, baik Artinya terkendala anggaran memang dari menjadi problem dari beberapa tahun belakangan ini ya Kak. tugasnya kami sebagai dia berlatih. Mhm. Baik, mungkin untuk persiapan pada Iya, baik untuk persiapan pada tidak train pertandingan maupun berikutnya. pelatih asing. Baik, persiapan pada cabang atau lomba berikutnya atau pertandingan berikutnya akan dimulai kapan Kak? Hari ini sudah mulai atau kapan persiapannya dan di mana nanti akan latihannya? Kemarin untuk persiapan sebenarnya pas kami pulang dari SEA Games itu, kami ada dikasih istirahat selama 7 hari, dan hari ke-8 itu kami sudah mulai latihan sampai hari ini, gitu ya. Baik, latihannya Dan untuk lokasinya mungkin Kak di Makassar atau di Jakarta? uh, untuk sementara kami semua dipulangkan, jadi kami fokus latihan di KONI Sulsel, sementara menunggu pemanggilan kembali ke timnas untuk berangkat ke Malaysia nanti bulan 7. Baik, untuk mungkin kita boleh tahu juga Kak untuk karena kemarin tidak sempat untuk latihan di luar negeri, kemudian tidak sempat juga untuk mendatangkan pelatih dari luar negeri untuk melatih teman-teman cabang olahraga karate untuk SEA Games Kamboja 2023. Dan apakah fasilitas dan juga pelatih dari Indonesia sendiri sudah cukup memadai kemarin untuk persiapan menuju SEA Games Kamboja 2023 Kak? Ya, untuk pelatih yang menangani kami, khususnya eh, saya, itu memang pelatih yang sudah malah melintang juga Kak di dunia karate, dan prestasinya juga sangat sangat luar biasa. Ada Sensei Omita, ada Sensei Aswar. Beliau itu rata-rata juara dunia, juara SEA Games, dan juara PON. Jadi eh, kami juga dapat eh, yang ilmu yang luar biasa dari pelatih kami. Baik, jadi meskipun kemarin tidak sempat untuk latihan di luar negeri, kemudian tidak bisa juga mendatangkan pelatih dari luar negeri, tapi tim cabur karate Indonesia juga sudah membuktikan di SEA Games Kamboja bahwa mereka kalian bisa begitu meskipun tidak seperti negara-negara lain yang bisa latihan ke luar negeri. Baik Kak Albi, mungkin Iya, untuk kita juga ingin tahu bahwa perhelatan SEA Games selanjutnya, apakah sudah ada informasi akan dilaksanakan kapan, dan apakah Kak Albi dan tim masih bisa ikut nantinya pada perhelatan selanjutnya atau seperti apa? Untuk SEA Games yang akan datang nanti akan diselenggarakan di Thailand Kak, di Bangkok. Dan untuk tim saya sementara menunggu keputusan dari Kongres apakah berlaku pembatasan umur atau tidak. Tapi saya khususnya bertiga di tim bergu berharap untuk tidak dibatasi umur, karena di Olimpik kemarin, Olimpik Jepang,
yang juara di Olimpik itu rata-rata umurnya yang 30-an ke atas, bahkan ada yang hampir 40 tahun eh, dari Spanyol. Itu juara dunia, Kak. Juara Olimpik kemarin. Kami berharapnya sih seperti itu, karena kapan eh, pembatasan umur berarti karirnya kami terhenti sampai di situ. Padahal kami masih mau untuk berkarir, masih mau untuk berprestasi, masih mau berjuang, begitu Kak. Baik, untuk SEA Games tahun ini apakah juga sudah berlaku pembatasan umur atau seperti apa? Untuk SEA Games tahun ini sih belum belum ada Kak. Jadi pembatasan umur itu selalu di Indonesia. Di negara-negara luar enggak ada sih Kak. Kalau pembatasan umur itu di Indonesia selalu ada. Tapi di karate mudah-mudahan enggak sih Kak, karena kami sementara menunggu hasil kongres juga apakah ada pembatasan umur atau tidak. Tapi mudah-mudahan sih tidak. Soalnya kami masih mau eh, berjuang untuk daerah, berjuang untuk negara begitu. Baik, nanti penyelenggaraan SEA Games selanjutnya tahun 2025 ya Kak Albi, untuk itu juga dilaksanakan di Iya, Thailand. iya. Semoga tidak ada pembatasan umur ya, biar Kak Albi dan teman-teman atau rekan setim Amin, bisa amin, amin. bisa ikut kembali untuk membawa nama Indonesia Amin. dan mengharumkan nama Indonesia di SEA Games. Nah, mungkin selama perhelatan SEA Games kemarin 7 hari tepatnya ya Kak, Kak Albi berada di sana, mungkin pada saat di Kamboja sendiri selain untuk bertanding juga sempat mengeksplor Kamboja atau jalan-jalan atau seperti apa Kak? Mungkin ada cerita? Eh, kalau selama biasanya sih kalau em, multi event seperti itu Kak, khususnya SEA Games, kami tim itu cabur datang, bertanding, pulang. Kecuali kalau single event, kejuaraan khusus karate saja, ya biasanya ada. Tapi kalau kayak SEA Games kemarin, yang menjadi refleksinya ya dari venue ke tempat pertandingan, nikmati pemandangan kotanya di sana Kak. Kalau untuk jalan-jalannya ke kota-kota lain di sana kami tidak punya waktu Kak, karena setelah bertanding sore pulang, malamnya packing, besoknya bertolak kembali ke Indonesia. Cukup padat gitu ya, 7 hari itu memang dimaksimalkan untuk bertanding saja Iya, dan padat Kak. Iya. jadi tidak ada kesempatan untuk Iya. jalan-jalan melihat Kamboja itu seperti apa. Tapi dari venue ke tempat bertanding Nah, atau dari penginapan mungkin ke tempat bertanding itu dapat menjadi momen untuk melihat Kamboja itu seperti apa. Baik, Kak Albi mungkin selain ke Kamboja sudah pernah ke betul. negara mana saja nih selama menjadi atlet karate? Eh, Alhamdulillah sih Kak, sudah beberapa negara, Mhm. khususnya di Asia Tenggara, Asia, sampai sampai ke Eropa pernah juga kami bertanding di sana. Ada negara tujuan mungkin yang sampai saat ini pengen banget ke Albi dan tim mungkin bertanding di sana? Eh, Kalau khususnya saya sih Kak mau bertanding di manapun, Mhm. eh, selalu siap. Kalau negara, khusus negara yang membuat saya pribadi selalu mau kembali ke sana ya negara Jepang, karena Oke. kita di sana itu ya memang datang latihan, khusus latihan. Jadi Mhm. kalau misalnya sudah mulai jam eh, waktunya jam 4 misalnya latihan, ya latihan jam 4 harus mulai. Dari segi kedisiplinan, eh, bersih apa segala macam, nyamannya saya itu ya di sana. Jadi selalu mau ingin kembali ke sana kalau ada kesempatan dikirim, dibuat untuk latihan di sana maupun bertanding gitu Kak. Artinya eh,
Kak Albi paling suka dari beberapa negara itu pergi ke Jepang untuk latihan dan juga memang di sana secara tingkat disiplin dan juga mungkin kita tahu bahwa Jepang adalah negara asal dari bela diri ini sendiri dan juga ini menjadi kesempatan yang baik ketika latihan Iya di benar. Jepang, dapat ilmunya lebih dapat mendalam gitu ya Kak kalau latihan di Jepang. Iya Kak, betul. Karena memang kiblatnya karate itu ya Jepang. Semua unsur-unsur eh, cara bergerak apa, cara menendang, cara memukul dengan benar, menangkis, itu detailnya diajarkan di sana. Baik, Jadi oh Kak. ternyata kayak Oke. Boleh, baik. ya, Kak Albi mungkin sebagai penutup dari perbincangan kita pada malam hari ini, Kak Albi mungkin ada yang ingin disampaikan untuk selanjutnya mungkin ada pertandingan yang akan diikuti, ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah mungkin atau pihak yang berwajib, terutama tadi persoalan anggaran untuk memberangkatkan teman-teman latihan di luar negeri atau mendatangkan pelatih dari luar negeri ke Indonesia dan juga ada mungkin fasilitas yang kurang memadai atau pesan yang ingin disampaikan, kemudian juga ungkapan terima kasih kepada orang tua dan seluruh pihak yang mendukung Kak Albi hingga saat ini. ya yang terutama sih Kak, kami khususnya atlet yang dari Sulawesi Selatan selalu berharap untuk didoakan supaya kami di luar sana dalam bertanding, dalam keadaan latihan pun kami bisa dalam keadaan sehat walafiat kembali memberikan prestasi untuk daerah, untuk bangsa, dan pastinya kami berterima kasih ke seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung kami, mendoakan kami, sehingga kami bisa berada di eh, tingkat yang sekarang ini. Dan harapannya ke depan kami bisa lebih baik lagi dari hari kemarin, gitu kan. Baik, terima kasih Kak Albi. Di tengah kesibukannya latihan gitu ya untuk persiapan pertandingan berikutnya masih bisa berbincang bersama kita Tribuners untuk melihat bagaimana kemarin keseruan dan juga rasa bahagianya ketika mendapatkan perak di SEA Games 2023 yang dilaksanakan di Kamboja. Semoga Kak Albi kedepannya masih bisa terus mengukir prestasi ya Kak dengan timnya Amin, amin, cabur amin, karate untuk Indonesia dan kedepannya untuk pertandingan selanjutnya pada Juli nanti di Malaysia kita doakan juga dapat membawa yang terbaik untuk Indonesia nantinya dan juga pada SEA Games amin, berikutnya Kak Albi dan teman-teman masih bisa ikut begitu ya Kak untuk tidak ada pembatasan amin, amin. umur. Oke, Iya, baik. iya Kak, Sehat-sehat selalu amin. Kak Albi. Salam buat teman-teman setim Siap Kak, cabang olahraga siap. karate dan semoga latihannya lancar sampai pada nanti pertandingan dan kita doakan selalu sukses untuk Kalbi dan Amin, kawan-kawan. Terima kasih Kalbi, selamat malam. amin. Terima kasih, selamat malam. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.